Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Iklima dari jurusan peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemberian pakan pada ternak domba. Yang pertama itu, menurut Setiawan dan Arsa pada tahun 2005, secara umum pakan ternak domba sendiri sebenarnya hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada pakan kasar, pakan penguat, dan pakan pengganti. Untuk pakan kasar sendiri merupakan bahan pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi. Bahan ini berupa pakan hijauan yang terdiri dari rumput dan dedaunan. Yang kedua, pakan penguat. Pakan penguat merupakan bahan pakan berkadar serat rendah dan mudah dicerna seperti konsentrat, ampas tahu, dan bubur singkong. Nah, yang terakhir ada pakan pengganti. Pakan pengganti merupakan pakan hijauan yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Kemudian, menurut Pamungkas pada tahun 2009, jumlah kebutuhan hijauan itu dibutuhkan sebanyak 10-20% dari bobot tubuh ternaknya sendiri. Dan untuk pemberiannya itu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Untuk anak sapi dapat diberikan sebanyak 2-3 kilo per ekor per harinya. Untuk pejantan muda dapat diberikan 4-5 kilo per ekor per harinya. Dan untuk pejantan dapat diberikan 5-6 kilo per ekor per harinya. Nah, di sini juga terdapat cara untuk memilih hijauan yang baik untuk pakan ternak. Menurut Sastro Amit Jojo, diantaranya yaitu pertama, kita harus memilih tanaman yang berumur relatif muda, sekitar 35-42 hari imbangan daun atau bahkan yang setinggi mungkin. Dan yang kedua, utamakan bagian yang diberikan pada ternak itu bagian daun dibandingkan bagian batang. Apabila bagian daun tidak terlalu banyak atau sulit untuk ditemukan atau habis, itu boleh diberikan bagian batangnya. Terus yang terakhir itu gunakan lebih dari satu jenis. Jadi untuk bervariasi bermacam-macam pakannya, jadi kita itu nggak hanya menggunakan satu jenis, tapi bisa menggunakan 2-3 jenis hijauan yang disukai oleh ternak tersebut. Nah, di sini kemudian ada frekuensi dalam pemberian pakan ternak domba. Yang pertama itu, efisiensi penggunaan pakan akan meningkat mengikuti taraf konsumsinya. Artinya, jika taraf konsumsinya meningkat, maka efisiensinya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, upayakan konsumsi pakan yang maksimal. Yang ketiga, konsumsi pakan akan meningkat bila frekuensi pemberian pakan meningkat. Jadi, apabila konsumsi pakan ternaknya sendiri meningkat, cara makan ternak itu meningkat, maka frekuensi pemberian pakannya pun akan meningkat atau lebih sering. Seperti misalnya per hari itu diberikan 2 kali sehari. Apabila konsumsi pakannya meningkat, bisa 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Tetapi di sini tuh frekuensi pemberian hijauan yang idealnya itu hanya 3 kali dalam sehari, yaitu diberikan pada sore hari dalam jumlah terbanyak. Karena kenapa terbanyak? Karena dia itu akan nahan sampai pagi untuk makannya. Nah, untuk pagi harinya diberikan dalam jumlah yang sedang. Kenapa sedang? Karena nanti siang itu kemungkinan akan diberi kembali hijauannya. Dan yang terakhir itu pada siang hari dalam jumlah sedikit. Karena jika siang hari menuju sore hari itu cukup sedikit, cukup tidak terlalu lama, jadi hijauan yang diberikan itu secukupnya saja. Nah, yang terakhir itu dapat diberikan 2 kali dalam sehari apabila membebankan biaya untuk tenaga kerjanya. Apabila tenaga kerjanya sedikit atau tidak terlalu banyak, atau misalnya di kandangnya itu hanya ada 1 orang atau 2 orang, itu pemberian pakannya cukup 2 kali saja. Nah, kemudian manajemen pemberian air minum pada ternak domba. Selain pakan, domba juga harus dikasih minum kan. Nah, di sini tuh air sendiri merupakan unsur yang sangat penting dan tak tergantikan yang sangat dibutuhkan oleh ternak domba dan kambing untuk hidup dan berproduksi. Sebetulnya untuk seluruh hewan ternak ya, untuk air sendiri. Sebagian besar atau sebanyak 70% tubuh ternak merupakan unsur air. Oleh karena itu, peran air sangat penting untuk kehidupan dan tidak tergantikan oleh unsur lain. Maka, kekurangan air dapat berakibat fatal. Kekurangan air dalam volume yang lebih sedikit akan mengganggu proses metabolisme nutrisi sehingga menurunkan produktivitas, terutama pada induk yang sedang menyusui atau laktasi. Nah, untuk induk yang sedang laktasi atau menyusui, dia itu kan perlu mengeluarkan air susu untuk anaknya. Otomatis dia sendiri butuh asupan air yang banyak. Maka dari itu, pemberian pakan air minum pada ternak domba, khususnya yang laktasi itu harusnya ad libitum. Karena kalau misalkan kekurangan air, domba tersebut akan
turun produktivitasnya, produktivitas susunya ataupun produktivitas yang lainnya. Metabolisme nutrisinya sendiri pun akan terganggu karena kekurangan air tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.